السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita membahas tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Baqarah, dari ayat pertama sampai ayat ke-100-an, mengenai Yahud dan munafikin yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada mereka. Maka kepada kaum muslimin mereka semakin bertambah imannya, dan kepada orang-orang kafir mereka semakin jengkel dan semakin terheran-heran. Dari mana dia tahu tentang kisah-kisah kita? Dari mana mereka tahu tentang perjalanan Yahudi dan kisah sejarah Yahudi? Harusnya ketika mereka melihat bahwa Rasulullah SAW yang tidak membaca dan tidak menulis, yang tidak pernah belajar dari pendeta-pendeta mereka, tiba-tiba membawakan kisah tentang Yahudi, sejarahnya dan apa-apa yang terjadi pada mereka di masa-masa terdahulu, dalam keadaan dengan bahasa yang sangat bagusnya, dengan kalimat-kalimat yang sangat tepat, harusnya itu menjadi suatu bukti kebenaran Rasulullah SAW. Seharusnya menjadi satu bukti bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah seorang nabi, seorang rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin ada cara lain kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemarin kita bahas ayat Allah Subhanahu wa taala tentang Yahudi, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Bagaimana kalian menyuruh manusia untuk berbuat baik agar beriman kepada kitab-kitab Allah, ternyata kalian sendiri melupakan diri kalian sendiri. Kalian sendiri tidak beriman kepada kitab Taurat yang ada pada kalian, yang memberitakan akan datangnya seorang nabi, seorang rasul di akhir zaman, yang demikian sifat-sifatnya, ciri-cirinya, yang semua sifatnya dan ciri-cirinya persis seperti keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti kalian sendiri melupakan diri kalian. Dan dikisahkan pula mereka meminta agar melihat Allah Subhanahu wa taala, arinallaha jahratan fa akhadathhumus sa'iqah. Mereka meminta agar bisa ditampakkan Allah dengan nyata, iyanan, dengan mata kepala mereka. Maka permintaan mereka itu membuat Allah murka, dan mereka dikenai sa'iqah, disambar dengan petir oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika mereka dalam keadaan
diperintahkan untuk memasuki negeri dari pintunya dengan sujud dan dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala, dengan tunduk dan mengucapkan kalimat hittah yang bermakna ampunilah kami. Ternyata mereka memperolok-olokkannya. Mereka masuk dalam keadaan merangkak dan kemudian mengatakan hintah, bukan hittah. Hintah adalah gandum. Mereka plesetkan kalimat hittah menjadi hintah ditambah dengan nun. Berkata Ibnu Ishaq rahimahullah, wastisqa Musa liqaumihi, dan dikisahkan pula dalam surat Al-Baqarah tentang istisqa Musa liqaumihi, bagaimana Musa meminta pada Allah Subhanahu wa taala air untuk kaumnya. Kaumnya sebagaimana biasanya mengeluh kepada Nabi Musa, kita akan mati kehausan, kita enggak punya air untuk minum, kita akan begini gara-gara engkau, ini gara-gara engkau wahai Musa, dan seterusnya. Sampai Musa berdoa pada Allah Ta'ala, istisqa, meminta diberi air. Wa amruhu iyyahu an yadrib bi'asakal hajar. Maka Allah perintahkan Musa alaihi salam, idrib bi'asakal hajar, pukullah dengan tongkatmu batu. Fanfajarat lahum minhu 12 aina. Maka terpancarlah dari batu besar tersebut ada 12 mata air. Likulli sibtin ainun yashrabuna minha, masing-masing suku dari suku-suku Yahudi mendapatkan satu mata air khusus untuk mereka. Bukankah ini sesuatu yang memanjakan mereka? Tidak hanya diberi satu mata air, tapi 12 mata air. Masing-masing suku diberi satu, karena mereka adalah orang-orang yang memang senang bertikai. Kalau dikasih satu, misalnya mereka akan bertikai. Khonina diberi 12 mata air. Qad alima kullu umatin mashrabahum, masing-masing tahu tempat minumnya. Yani alima kullu sibtin ainahu, masing-masing suku tahu mana mata airnya sehingga tidak berebut. Kalau dikasih 12 tapi masing-masing tidak tahu mana mata airnya, maka masing-masing akan memilih yang ini, akhirnya berebut lagi, berantem lagi. Gak bisa, mata air ini beda dengan mata air yang itu, ini lebih besar daripada yang itu, dan seterusnya. Qad alima, masing-masing sudah tahu mana tempat minumnya. Wa qauluhum li Musa alaihi salam, demikian pula setelah diberi manna wa salwa, Allah kisahkan bahwa mereka tidak syukur. Mereka berkata, lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha. Mereka berkata, kami tidak sabar dengan satu makanan saja. Fad'u lana rabbak, mintakanlah kepada Rabbmu, yukhrij lana mimma tumbitul ard, keluarkan untuk kami apa yang ditumbuhkan dari bumi. Ini sayur mayur. Apakah baqliha, sayur mayurnya, wa qithaiha wa fumiha, fum adalah hintah, gandumnya, dinya, wa adasiha, sayur adas, wa basaliha, bawang merahnya. Qala, maka Musa mengatakan pada mereka, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian ingin mengganti yang jelek-jelek ini, yang rendah-rendah ini, ingin menjadi pengganti dari apa yang baik? Ihbitu Misran fa inna lakum ma sa'altum. Kalau gitu turunlah kamu ke Mesir, kamu akan dapat apa yang kalian inginkan. Yani turunlah ke kota, karena di kota ada yang kalian inginkan, sayur mayur, bawang putih, bawang merah, sayur adas, segala macam, silahkan. Datang kalian ke Mesir. Ikhwan fillah a'azakumullah, kata Ibnu Ishaq, falam yaf'alu. Mereka tidak mau melakukannya. Lihat repotnya Nabi Musa menghadapi Bani Israel yang rewel super. Dikasih manna wa salwa tidak syukur, minta yang lain. Kenapa kok ini terus? Kami gak sabar. Ingin ininya, ingin sayur mayur, ingin bawang merah, bawang putih, ingin sayur adas dan seterusnya. Sampai dikatakan kalau begitu, ya masuk ke Mesir. Kalian akan dapat apa yang kalian maukan. Gak mau. Setelah turun ke Mesir gak mau. Kenapa gak mau? Katanya di sana ada rijalun aqwiya, ada orang-orang yang kuat, orang-orang yang begini, yang begitu, kita akan dibantai di sana. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fadkhulul bab, masuklah kalian ke pintunya. Fa innakum ghalibun, niscaya kalian akan menang. Kata mereka, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun.
Pergilah engkau dan Tuhanmu berdua dan perang berdua dengan Tuhanmu. Kami tunggu di sini. Nanti kalau sudah aman, sudah menang, kami akan masuk. A'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Taala dari sifat seperti sifat-sifatnya Bani Israel. Wa rafa'at tur fawqahum. Dan juga dikisahkan dalam surat tersebut, dalam surat Al-Baqarah, di awal-awal surat Al-Baqarah, tentang rafa'uhum at-tur fawqahum, diangkatnya bukit Tursina di atas mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, liyakhudhu ma utu, untuk mengambil perjanjian mereka. Maka diambil perjanjian atas mereka Yahudi dalam keadaan bukit Tursina, gunung itu ada di atas kepala mereka. Ikhwan fillah a'azakumullah. Orang yang memiliki sedikit iman saja dan sedikit akal sehat pasti akan takut. Imannya menyatakan kalau Allah murka kita akan diazab. Akal sehatnya mengatakan ini gunung di atas kita. Kalau Allah kehendaki ditimpakan kepada kita, habis kita. Tetapi Yahud ketika diambil perjanjian dalam keadaan bukit Tursina diangkat di kepala mereka, mereka dalam keadaan menyatakan kami menyaksikan, kami berjanji. Tetapi setelah itu mereka kembali merubah dan mengingkari janji-janji mereka. Wal masakh alladzi kana fihim, dan juga apa yang Allah timpakan pada kaum Yahudi dari al-masakh, dirubah bentuk muka mereka menjadi monyet-monyet dan menjadi babi-babi. Allah kutuk sebagian mereka menjadi monyet dan babi. Di antaranya mereka para pelanggar hari Sabtu. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Nabi Musa alaihissalam agar mereka jangan mengambil ikan di hari Sabtu. Jangan bekerja di hari Sabtu. Di rumah kalian. Tetapi subhanallah, setiap hari Sabtu itu ikan-ikan di lautan begitu banyaknya sampai terlihat oleh manusia di pinggir pantai. Loncat-loncatnya ikan itu. Sehingga mereka berpikir bagaimana mengambil ikan di hari Sabtu tetapi nggak keluar di hari Sabtu. Maka mereka pasang jaringnya di hari Jumat sore, kemudian mereka ambil pada Minggu pagi. Maka ikan-ikan di hari Sabtu tadi terkena jaringnya mereka, maka kemudian diambil hari Sabtunya. Akal-akalannya Yahudi. Maka Allah katakan kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Diriwayatkan dalam tafsir oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa generasi yang menjadi monyet ini tidak memiliki keturunan. Artinya mereka jadi monyet dan kemudian hidup beberapa saat kemudian mati semuanya. Tidak ada yang menurunkan keturunan, sehingga monyet-monyet yang sekarang bukan turunan Yahudi. Dan juga Yahudi bukan turunan monyet. Tetapi mereka yang dikutuk menjadi monyet itu semuanya habis, musnah, mati dalam keadaan tidak memiliki keturunan. Dan juga dikisahkan dalam surat ini, dalam surat Al-Baqarah, kisah tentang Al-Baqarah, sapi, yang juga kejadiannya tentang mereka orang-orang Yahudi. Allati arahumullahu azza wa jalla biha al-ibrah, yang Allah perlihatkan ibrah, pelajaran penting bagi mereka dalam masalah al-qatl, dalam masalah pembunuhan. Alladzi ikhtalafu fihi, yang diperselisihkan oleh mereka. Mereka memperselisihkan tentang pembunuhan. Ada seorang terbunuh tapi tidak tahu siapa pembunuhnya. Mereka bertikai, ribut siapa yang membunuhnya, fulan dan fulan saling tuduh menuduh, sampai mereka datang kepada Musa. Wahai Nabi Musa, sungguh kami bertikai karena ada seorang yang membunuh tapi kami tidak tahu siapa yang membunuh dia. Maka Allah perintahkan nabinya agar mengatakan kepada mereka Bani Israel, fadbahu baqarah. Kalau gitu sembelihlah seekor sapi. Kaget mereka. Atattakhiduna huzwa, apakah engkau akan mempermainkan kami wahai Musa? Lihat, Nabi dituduh mempermainkan. Atattakhiduna huzwa, apakah engkau akan mempermainkan kami? Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Ya, apa kaitannya dengan orang yang dibunuh ini? Pokoknya cari sapi. Begitu repotnya, begitu rewelnya mereka, terus disuruh menyembelih itu masih nggak percaya. Ketika mereka sudah percaya, baik kalau gitu sapinya sapi yang kayak apa? Sapi yang begini dan begini. La dzalulun tusirul arda wa la taskil hartha musallamatun la syiyata fiha. Sapi yang tidak ada belangnya, sapi yang tidak pernah dipakai untuk membajak sawah, sapi yang tidak pernah begini, sapi yang warnanya kuning menyala bagus dan sebagainya, sampai mereka sulit mencarinya.
Masih bertanya lagi, innal baqarah tasyabaha alaina. Baqarah masih bingung, saya gak jelas sapi yang kayak apa, masih belum jelas bagi kami. Sampai semakin sulit. Kalau saja dari awal dikatakan fadbahu baqarah, sembelihlah seekor sapi, kemudian mereka bawa sapi kemudian sembelih, apakah sudah melaksanakan perintah? Sudah melaksanakan perintah. Karena disuruh nyembelih sapi, maka sembelih sapi, selesai kan? Tetapi ketika mereka menanyakan sapi yang kayak apa, semakin banyak sifatnya, semakin sulit dicari. Pertama, sapi yang warnanya tidak ada belangnya. Tidak semua sapi bisa diambil, berarti semakin sulit. Habis itu sapi yang tidak pernah dipakai membajak sawah. Sapi yang warnanya safra faqi'un launuha tasurrun nadirin, yang warnanya kuning menyala bagus, yang menggembirakan orang yang melihatnya, semakin sulit dicari. Sampai didapatkan sapi itu milik seorang anak yang saleh, yang yatim. Sampai mereka melaksanakannya, fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Maka mereka mengerjakannya, hampir mereka tidak melaksanakannya karena susahnya. Setelah itu Musa mengatakan pada mereka, fadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillah al-mauta. Begitu pukulkanlah dengan daging sapi tadi ke ayat tadi. Maka orang yang terbunuh tadi hidup dan menyatakan pembunuhku si fulan. Ini juga keistimewaan lagi bagi Bani Israel. Bayangkan, diselesaikan masalahnya dengan sesuatu yang tidak ada pertikaian setelah itu. Sangat mantapnya. Kenapa? Karena orangnya sendiri bangun dan ngomong, aku dibunuh oleh sebulan, selesai. Nggak ada pertikaian lagi setelah itu. Ini keistimewaan. Artinya penyelesaian yang tuntas. Tetapi Bani Israel tetap tidak syukur. Ikhtalafu fihi hatta bayyana Allahu lahum amrahu ba'da taraddud ala Musa. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi walaupun setelah keraguan mereka kepada Musa. Wa qaswat qulubihim, dan dikisahkan pula dalam surat Al-Baqarah tentang kerasnya hati-hati Yahudi. Ba'da dzalik, setelah itu, hatta kanat kal hijarah aw ashaddu qaswah, hingga menjadi keras seperti batu atau lebih keras lagi. Tsumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Lebih keras dari batu. Kenapa lebih keras dari batu? Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Karena batu-batu saja ada yang pecah dan mengeluarkan air dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti taat atau tidak taat? Taat. Idrib bi'asakal hajar, pukullah dengan tongkatmu batu tersebut. Maka ketika dipukul batu tadi dengan tongkat, memancarkan air. Ta'atan lillahi ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Batu masih bisa taat pada Allah taala. Tetapi hatinya orang-orang Yahudi asyaddu qaswah, lebih keras dari batu. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruj minhu al-ma. Ada yang mengeluarkan air, mata air di dalamnya, ada yang mengeluarkan. Wa minha lama yahdatu min khasyatillah, dan ada pula batu yang jatuh dari atas bergerak karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena taat pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti inna minal hijarati la alyan min qulubihim, berarti ada batu-batu yang lebih lunak dibandingkan dengan hati-hatinya orang Yahudi. Amma tud'auna ilaihi minal haqq, ketika mereka dipanggil kepada kebenaran. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan, wahai Yahudi dan juga wahai munafiqin, Yahudi yang berpura-pura muslimin. Tsumma qala li Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ma'ahu minal mu'minin yu'ayisuhu minhum. Kemudian Allah katakan kepada rasulnya, kepada nabinya, dan juga kepada orang-orang yang beriman, udah. Yu'ayisuhu maknanya sudah. Dari kata yas itu putus asa. Yani Allah Subhanahu wa taala menyatakan putus asalah dari mereka. Yani sudah, jangan kamu terlalu semangat ngajak mereka. Afatatma'una an yu'minu lakum? Apakah kalian terlalu semangat untuk menjadikan mereka beriman pada kalian? Padahal fariqun minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu. Padahal di antara mereka ada yang mendengarkan ucapan Allah langsung, tetapi kemudian mereka
putar balikkan kalimat-kalimat tersebut setelah mereka paham, setelah mereka mengerti. Ini namanya yu'ayyisuhum. Yu'ayyisuhum itu artinya sudahlah, mereka tuh gak akan bisa lagi diajak. Kenapa demikian? Karena mereka sebagaimana yang kita sampaikan pada kajian kemarin, bukan tidak tahu, mereka sudah tahu tetapi mereka tidak mau. Sehingga kamu kasih tahu berkali-kali, ya memang mereka sudah tahu kok. Bahkan tahunya lebih dari sekedar para sahabat yang tahu dari Rasul. Kenapa lebih? Karena sahabat mendengarkan dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW dari Allah. Mereka mendengarkan langsung ucapan Allah SWT. Mana lebih tinggi? Artinya mereka sudah sedengar langsung saja dari Allah, nggak bisa, apalagi melalui engkau, wahai Rasul. Afatatma'una an yu'minu lakum? Apakah engkau mesti semangat ingin tamak agar mereka beriman kepada kalian, padahal mereka sudah mendengar ucapan Allah langsung? Dalam keadaan mereka setelah mendengar dari Allah, mereka putar balikan kalimat-kalimat itu. Mereka ganti-ganti, mereka rubah-rubah. Ini ayat ini kata Ibnu Ishaq rahimahullah menunjukkan bahwa di antara Bani Israel ada yang ikut bersama Nabi Musa mendengarkan ucapan Allah langsung. Muslimin yang saya hormati, keistimewaan Nabi Musa alaihi salam adalah wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa langsung, atau dalam ayat lain wa kallamahu rabbuh, Allah mengajak bicara Musa, atau istafahu bikalami, aku pilih Musa dengan ucapanku, yang diistimewakan dengan ucapan. Maka dikatakan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah, walaysa qawluhu yasma'una at-taura an kulluhum qad sami'aha. Bukanlah makna ayat tadi bahwa mereka mendengarkan adalah seluruh Bani Israel mendengarkan, tidak. Walakin yaqulu fariqun minhum, tetapi yang mendengarkan ucapan tadi hanya sebagian dari mereka, tidak seluruhnya. Yani khassah, orang-orang istimewanya dari pengikut Nabi Musa alaihi salam. Fima balagani an ba'di ahli al-ilm, sebagaimana berita yang nyampe kepadaku dari para ulama, kata Ibnu Ishaq, bahwasanya mereka berkata kepada Musa alaihi salam, ya Musa, qad hila bainana wa baina ru'yatillah, fa asmi'na kalamahu hina yukallimuk. Wahai Musa, kami sudah tidak bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Kami nggak bisa melihat Allah secara nyata. Kami minta nggak diberi. Kalau begitu, kami ingin mendengarkan ucapannya saja. Ketika berbicara kepadamu, kami ingin dengar. Fatalaba dzalika Musa min rabbih, maka Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Naam, murhum falyatatahhar wal yutahhiru thiyabahum wal yasumu. Perintahkan mereka untuk bersuci, dan perintahkan mereka untuk mensucikan pakaiannya, dan perintahkan mereka untuk berpuasa. Fafa'alu, mereka semua mengerjakannya. Thumma kharaja bihim hatta ata bihim at-tur, kemudian dibawa oleh Musa alaihi salam ke bukit Tursina. Falamma ghashiyahumul ghamam, ketika sudah mulai ghashiyahumul ghamam, ketika sudah diliputi awan yang gelap, sudah semakin gelap, amarahum Musa fawaqau sujada. Musa memerintahkan mereka untuk sujud, maka mereka semua sungkur sujud. Baru kemudian kallamahu rabbuh, kemudian Allah berbicara. Fasami'u kalamahu tabaraka wa ta'ala, maka mereka tadi mendengarkan Allah berbicara kepada Musa alaihi salam. Ya'muruhum wa yanhahum, memerintahkan dengan perintah-perintah dan melarang dengan larangan-larangan, hatta aqalu anhu ma sami'u, hingga mereka paham betul apa yang Allah katakan kepada Musa alaihi salam. Thumman sarafa bihim ila Bani Israel, kemudian kembali Musa dengan rombongan tadi ke Bani Israel. Falamma ja'ahum, ketika sudah datang kepada kaumnya Bani Israel, harrafa fariqun minhum, sebagian mereka mentahrif, merubah kalimat-kalimat yang didengarnya dari Allah langsung subhanahu wa ta'ala. Wa qalu hina qala Musa li Bani Israel, mereka berkata ketika Nabi Musa berkata, wahai kaumku, sesungguhnya Allah memerintahkan begini dan begitu, sesungguhnya Allah melarang ini dan itu. Apa kata mereka? Innallaha qad amarakum bikadza wa kadza. Salah, bukan begitu. Allah mengatakan tidak begitu. Allah mengatakan begini, bahwa Allah memerintahkan ini dan tidak melarang yang itu. Bayangkan, mereka
mengaku saya juga dengar apa yang diucapkan oleh Allah kepada Musa. Bukan begitu? Salah itu Nabi Musa. Bayangkan, diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan untuk mendengar kalam Allah, tetapi mereka bukan semakin beriman, tetapi mereka semakin lancang, bahkan menentang Nabi Musa, menentang Rasul yang Allah utus kepada mereka. Inna maqala kada wa kada, kata mereka. Sesungguhnya Allah hanya bicara begini dan begitu, bukan seperti yang dikatakan oleh Musa. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Musa alaihissalam. Ini makna ucapan Allah tadi, afatatma'una an yu'minu lakum. Apakah kalian masih berharap, kata Allah kepada Rasul dan orang beriman, apakah kalian akan berharap mereka percaya pada kalian, padahal mereka itu sudah mendengar langsung, yang sekelompok dari mereka sudah mendengar langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka merubah kalimat-kalimat itu dari tempat-tempatnya. Apakah kalian masih semangat mengajak mereka? Mereka bukan tidak tahu, mereka tidak mau. Mereka sudah tahu, sudah dengar dari Nabi Musa, bahkan sudah dengar langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dasar mereka memang tidak mau. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Kemudian Allah kisahkan lagi tentang Yahudi selanjutnya. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Kalau mereka bertemu orang yang beriman, mereka berkata kami beriman. Ini munafikin dari kalangan Yahudi. Kalau bertemu orang yang beriman, mereka berkata kami juga beriman, kami percaya apa yang datang pada kalian, tapi khusus buat kalian, buat kami Nabi Musa dan kitab Taurat. Kami percaya bahwa dia Rasul dan kitab yang diturunkannya adalah Al-Quran, itu hak, kami tahu, tapi itu untuk kalian khusus, untuk kami, agama kami, untuk kalian agama kami percaya. Lihat cara mereka beriman. Dikatakan inna sahibakum Rasulullah, bahwa sahabat kalian itu memang benar Rasulullah, lakinnahu ilaikum khassah, tapi itu khusus untuk kalian, nabinya orang Arab. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu, tetapi kalau sudah mereka kembali ke kaumnya mereka, ketemu sesama mereka, mereka langsung mewanti-wanti. Apa wanti-wanti? Ini pesan, jangan sampai bocor kepada mereka. Kamu jangan ceritakan, kalian jangan ceritakan bahwa kita menunggu-nunggu seorang nabi. Jangan ceritakan, awas. Lihat. Ketika di depan mereka, mereka berkata kami beriman, kami percaya bahwa teman kalian itu Rasul, tapi Rasul untuk kelompok kalian sendiri, itu nabinya orang Arab saja. Tetapi ketika mereka ba'duhum ila ba'd, udah bergabung antar mereka sendiri, mereka berkata, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun? Apakah kalian akan menyampaikan pada mereka tentang apa-apa yang pernah kita bicarakan dulu? Kita menunggu-nunggu nabi, bahwa kita akan dimenangkan bersama nabi yang akan datang dan seterusnya. Apakah kalian menyampaikan? Nantinya justru mereka akan membuat hujjah atas kalian sendiri, wahai Yahud. Akan menjadikan alasan buat kalian, inda rabbikum afala taqilun, apakah kalian tidak berakal? Yani mereka pesan-pesan sesama mereka, jangan dibocorkan bahwa kita pernah nunggu seorang nabi, bahwa kita pernah menanti seorang nabi. Bahkan menantinya bukan hanya menanti, tetapi dibahasakan dalam Al-Quran dengan kalimat yastaftihun. Kalimat yastaftihun itu mengharapkan fatah, mengharapkan kemenangan dengan datangnya Nabi. Mengharapkan kemenangan dengan datangnya Nabi. Kita akan menang kalau Nabi datang. Kita akan menang kalau Nabi datang. Dan kita nanti kalau Nabi datang, kita akan berperang bersama Nabi dan kita akan menang, akan jaya. Itu namanya istiftah. Kata mereka, sesama mereka orang-orang Yahudi, sesama Yahudi, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum? Apakah kalian sampaikan pada mereka tentang kita menunggu-nunggu kemenangan dengan datangnya Nabi? Jangan kalian sampaikan, nanti akan jadi hujjah atas kalian. Ini hujjah yang menyalahkan kalian. Afala taqilun? Apakah kalian tidak berakal? Yani tuqirruna bi annahu nabi wa qad araftum annahu qad ukhidha lahu al-mitsaq alaikum bittiba'ihi. Jangan sampai diberitakan bahwa kita pernah berjanji untuk mengikuti Nabi. Bahkan kita pernah diambil perjanjian oleh Musa alaihissalam untuk mengikuti Nabi yang akan datang. Jangan disampaikan berita-berita itu.
Wa huwa yukhbiruhum annahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam kunna nantazir wa najid fi kitabina, bahwa kita menunggu-nunggu Nabi dan kita dapat di dalam kitab kita sifat-sifat seorang Nabi yang akan datang di akhir zaman. Itu semua jangan diceritakan, kata mereka. Ijhaduhu wa la tuqirru lahum bih, kalian harus menentang dan kalian harus mengatakan tidak ada. Yang diperintahkan untuk berbohong. Dalam Taurat nggak ada tuh berita-berita. Siapa namanya? Muhammad. Aduh, nggak pernah dengar kalimat itu. Nggak ada di kitab kami. Orang Arab lagi. Nggak ada. Di kitab Taurat nggak ada itu semuanya. Diperintahkan sesama mereka untuk saling menutupi, saling yaktumunal ilma wa hum ya'lamun. Maka fanabaduhu wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka lemparkan kitabnya di belakang punggung-punggung mereka, seakan-akan mereka tidak pernah tahu. Seakan-akan mereka tidak pernah mendengar. Enggak pernah tuh mendengar. Katanya ada berita di dalam kitab kalian akan datang seorang nabi kan? Enggak ada. Enggak pernah dengar kami. Katanya sifatnya demikian-demikian. Enggak pernah dengar. Enggak ada dalam kitab kami. Kami selama ini membaca kitab Taurat enggak pernah dengar yang seperti itu. Padahal baru kemarin-kemarin, tidak sampai 1 tahun mereka sudah bicara tentang masalah itu. Yaqulullahu azza wa jalla. Kemudian Allah berfirman lagi, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah mereka tidak tahu kalau Allah itu maha mengetahui apa yang mereka rahasiakan ataupun apa yang mereka lakukan terang-terangan? Apakah mereka tidak tahu kalau Allah itu maha mengetahui? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Dan di antara mereka ada yang tidak mengerti Alkitab kecuali hanya amani. Amani maknanya bisa angan-angan. Tetapi dikatakan oleh Ibnu Ishaq di dalam ayat ini maknanya minhum ummiyuna, di antara mereka ada yang ummi yang tidak mengetahui kitab kecuali hanya membacanya saja. Artinya nulis tidak bisa, mencatat tidak bisa, sehingga dia hanya membaca. Apa akibatnya biasanya orang yang seperti ini? Mereka akan diberikan catatan-catatan yang salah dan mereka hanya membaca oleh orang yang di atasnya, orang yang lebih mengerti membaca dan menulis. Kan di antara mereka Allah kisahkan dalam Al-Quran, yaktubunal kitaba bi aidihim thumma yaquluna huwa min indillah. Mereka tulis dengan tangan-tangan mereka sendiri dan kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang setengah ummi tadi hanya membaca saja. Oh iya ada kok. Padahal nggak pernah mereka bisa mencocokkan yang ini dengan yang kemarin dan dengan yang dulu, bahwa itu sudah berubah semuanya. Qala Ibnu Hisham rahimahullah, wa haddatsani Yunus ابن حبيب النحوي وأبو عبيدة أن العرب تقول تمنى في معنى قراء. Kenapa ditafsirkan amani dengan membaca? Karena orang-orang Arab mengatakan kalimat tamanna itu kadang orang Arab memaksudkan membaca. Wa fi kitabillahi tabaraka wa ta'ala, bahkan dalam Al-Quran disebutkan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nabiy wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatih. Dan tidaklah kami utus dari sebelum engkau seorang rasul pun, tidak pula seorang nabi pun, kecuali kalau tamanna alqa syaitan fi umniyatih. Ternyata itu bukan angan-angan. Kalau dia sedang membaca, maka dilemparkan oleh syaitan bisikan-bisikan dalam bacaannya. Wa ansyadani Abu Ubaidah an-Nahwi, kemudian dipakai pula syair untuk membuktikan bahwa kalimat amani maknanya adalah membaca. Berarti Yahudi ada yang membaca dan menulis, dan ada cuma membaca tidak bisa menulis. Qala Ibnu Ishaq, wa inhum illa yadhunnun, dan mereka tidak lain kecuali hanya menebak-nebak. Ini yang ketiga, kelas yang di bawahnya lagi. Ada yang membaca dan menulis, ada yang hanya bisa membaca tapi nggak bisa nulis. Ada di antara Yahud yang hanya menebak-nebak saja, membaca, ini kayaknya maksudnya begini, ini kayaknya maksudnya begitu. Ini lebih gampang lagi ditipu oleh pendeta-pendetanya. Ay la ya'lamunal kitaba
wala yadruna ma fihi, yakni dia tidak bisa menulis dan tidak tahu pula apa yang ada di dalamnya, di dalam tulisan-tulisan itu. Wa hum yajhaduna nubuwwataka bidzann, maka mereka menentang kenabian engkau wahai Rasul dengan prasangka mereka yang bodoh. Kayaknya bukan begitu, sepertinya ini bukan ke sana larinya. Memang orang yang setengah-setengah ini lebih berbahaya daripada orang yang jelas. Beriman jelas dengan ilmu, atau dia kafir dalam keadaan dia tahu itu hak tapi menentang, sehingga ketika kita perang membunuh mereka itu dengan mantap. Kenapa dengan mantap? Karena memang betul kafir, dia tahu ini hak tapi menentang. Yang membikin masalah, yang membikin repot adalah golongan-golongan yang inhum illa yadhunnun, kayaknya nggak gitu, sepertinya nggak seperti itu. Saya baca kok Quran kemarin, tapi maknanya nggak ke situ. Saya kira ke sana. Pakai perkiraan-perkiraan. Ini akhirnya menjadi orang-orang yang sesat dalam keadaan merasa yakin mengikuti Al-Quran. Orang yang sesat dalam keadaan yakin mengikuti kitabullah, mengikuti kitab dari Allah Taala. Padahal mereka mengikuti prasangka mereka sendiri. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kemudian mereka berkata, kita nggak akan disentuh api neraka kecuali sebentar saja, beberapa hari saja. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah. Kata Allah, apakah kalian punya perjanjian dengan Allah yang Allah tidak mungkin menyelisihi perjanjian tersebut? Ya, ini merasa yakin kalau mereka tidak akan kekal dalam neraka, seperti merasa yakinnya beberapa kaum muslimin yang berkata kalau kita masuk neraka juga paling sebentar, nggak akan kekal. Apa yakin? Padahal beberapa kaum muslimin ada yang sudah sesat, sudah kafir dalam keadaan tidak merasa. Ada yang sudah menyimpang jauh keluar dari Islam dalam keadaan tidak merasa, masih berkata tidak akan kita masuk neraka kecuali sebentar saja, setelah dibersihkan masuk surga. Subhanallah, kalimat-kalimat itu sudah diucapkan oleh Yahudi dulu di zaman Rasulullah SAW, bahwasanya kami nggak akan disentuh api neraka illa ayyaman ma'dudat, kecuali beberapa hari saja. Kata Allah, apakah kalian punya perjanjian dengan Allah yang Allah nggak akan menyelisih perjanjiannya, bahwa kalian tidak akan kekal dalam neraka? Apakah kalian punya ahad? Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, atau kalian berbicara atas nama Allah dengan sesuatu yang kalian tidak mengerti? Berbicara atas nama Allah dalam keadaan tidak tahu. Ini sangat berbahaya. Berdusta itu dosa besar. Berdusta atas nama orang lain lebih besar lagi. Berdusta atas nama Rasul lebih besar lagi. Dan berdusta atas nama Allah adalah yang paling besar dari segala dosa. Mereka yaquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, berbicara atas nama Allah apa yang mereka tidak tahu. Berkata Ibnu Ishaq rahimahullah, qala haddatsani maulan li Zaid ibn Thabit an Ikrimah atau an Ibn Jubair an Ibn Abbas qala qadima Rasulullah sallallahu al-Madinah wal yahud taqul, bahwasanya kata Ibn Abbas Rasulullah SAW datang ke Madinah dalam keadaan Yahudi berkata, idama muddatud dunya 7,000 sana, sesungguhnya lamanya masa dunia itu adalah 7.000 tahun. Wa innama yu'adzibullahu an-nas fin-nar bikulli 1,000 sana, sedangkan diadabnya manusia dalam neraka itu setiap 1.000 tahun, bikulli 1,000 sanatin min ayyamid dunya yauman wahidan fin-nar. 1.000 tahun di dunia itu diadabnya di neraka hanya sehari saja, min ayyamil akhirah. Wa innama hiya 7 ayyam, berarti nanti diazabnya hanya 7 hari saja, karena 7 hari itu bermakna 7.000 hari di dunia, 7.000 tahun di dunia. Tsumma yanqati al-'adab, kemudian adab berhenti setelah itu. Fa'anzalallahu jalla sana'uhu fi dzalika, maka Allah turunkan ayat tentang itu, tentang ucapan-ucapan mereka yang sembarangan kepada Allah SWT.
Maka Allah katakan, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka berkata bahwasanya kami tidak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan. Katakan pada mereka, apakah kalian memiliki perjanjian dengan Allah yang Allah tidak akan menyelisihi perjanjian tersebut, atau kalian berbicara atas nama Allah dengan dusta? Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu. Bahkan kata Allah, siapa yang berbuat kejelekan dan kejelekannya meliputi dirinya, yang mengalahkan kebaikan-kebaikannya, maknanya man amila bimithli amalikum, siapa yang beramal seperti amalan kalian wahai Yahudi, dan kafir seperti kekafiran kalian wahai Yahudi, dan kemudian dosanya dan kekafirannya meliputi semua kebaikan-kebaikannya, mengalahkan kebaikan-kebaikannya, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka akan masuk neraka dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Dibantah oleh Allah SWT ucapan-ucapan orang Yahudi tadi. Kalau berbuat seperti perbuatan kalian, kufur seperti kufurnya kalian, maka akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Aiman amana sebaliknya, walladzina amanu wa 'amilus shalihat, sebaliknya orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika ashabul jannah, merekalah penduduk surga. Hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya. Aiman amana bima kafartum bihi, yakni siapa yang beriman dengan apa yang kalian ingkari, dan mereka beramal dengan apa yang kalian tidak mau amalkan, falahumul jannah, bagi mereka surga, khalidina fiha, akan kekal di dalamnya. Yukhbiruhum anna thawabil khairi wasyarr. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa pahala dan adab itu berkait dengan khair wasyarr, tidak dengan keturunan. Oh, kalau turunan Yahudi nggak akan kekal dalam neraka, paling beberapa hari saja. Oh, kalau turunan Nabi tidak akan kekal dalam neraka, tidak. Kaitannya bukan dengan keturunan, bukan dengan nasab, bukan dengan bangsa, bukan dengan apapun, tetapi kaitannya dengan khairi wa syarr, dengan kebaikan dan kejelekan. Kebaikan dan kejelekan adalah seperti tauhid dengan kesyirikan. Tauhid di dalam jannah, kesyirikan dalam nar. Demikian pula as-sunnah wal bid'ah. Sunnah kebaikan, bid'ah kejelekan. Sunnah di dalam surga, sedangkan bid'ah di dalam neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan demikian pula perbuatan-perbuatan baik di dalam jannah, dan perbuatan-perbuatan jelek akibatnya adalah dalam neraka. Muqimun ala ahlihi abadan lan qita'a lahu. Maka siapa yang melakukan apa yang seperti dilakukan oleh Yahudi, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Yani kalau sudah sampai kepada kekafiran dan sudah mengalahkan semua kebaikannya, maka dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.